اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan membaca surat Al-Isra yang berkaitan dengan tanah Baitul Maqdis atau Palestina. Surat 17 ayat yang ke-1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra telah menjalankan bi 'abdihi hambanya, yakni Muhammadan alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Lailan, pada sebagian malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, maksudnya kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis, yaitu ke Baitul Maqdis. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu, supaya kami tampakkan kepada beliau min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ma'arahullahu, yaitu apa yang Allah tampakkan Lailata Asrabih, pada malam Isra tersebut. Ini saya membaca dari tafsir, namanya tafsir Ibnu Abi Zamanain. Jadi sekaligus ayatnya saya baca, sekaligus tafsirnya langsung saya baca. Ayat ini menunjukkan kejadian Isra Mi'raj. Isra itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan malam hari bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau di Palestina. Kalau Mi'raj itu naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis sampai ke langit. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Lailan. Kata-kata Lailan ini menunjukkan tidak seluruh malam, tetapi hanya sebagian waktu malam. Maka ini termasuk mukjizat. Bagaimana mungkin dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis menuju ke langit yang sangat tinggi sekali, sampai 7 lapis langit, itu hanya memerlukan sebagian waktu malam. Maka Isra Mi'raj Nabi SAW ini sekaligus mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan Isra Mi'raj ini tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Waktu itu orang-orang kafir menertawakan Nabi Muhammad SAW.
Mana mungkin dari Mekah kamu bisa berjalan ke Baitul Maqdis yang biasanya ditempuh sampai 1 bulan. Kamu bisa berjalan cuma dalam waktu sebagian malam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dites oleh orang-orang kafir. Kalau betul-betul kamu sudah datang ke Baitul Maqdis, kamu sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Berapa tiang masjidnya, bagaimana kondisi halamannya misalnya. Maka Rasulullah susah Pak. Waduh, kalau untuk menyebutkan ya saya sudah lupa atau tidak begitu perhatian tadi malam itu berapa tiangnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian disingkapkan. Baitul Maqdis tampak oleh mata Nabi Muhammad SAW padahal beliau berada di kota Mekah. Sehingga apapun pertanyaan yang mereka lontarkan, Rasulullah SAW mampu menjawabnya. Maka kebenaran Isra Mi'raj ini tidak bisa dipungkiri sama sekali oleh orang-orang kafir saat itu. Kemudian di sini dikatakan minal masjidil haram, dari masjidil haram. Tapi maksudnya bukan masjidil haramnya, tapi Mekkahnya. Karena kata-kata masjidil haram itu bisa bermakna 3. Kadang diartikan Ka'bah yang ada di tengah-tengah masjidil haram. Kadang diartikan masjidil haram itu sendiri, seluas masjidnya itu. Kadang diartikan Mekkah al-Mukarramah. Jadi kata-kata Masjidil Haram itu bisa bermakna sempit yaitu Ka'bah, bisa bermakna lebih luas yaitu Masjidil Haram, bisa lebih luas lagi yaitu Mekkahnya. Nah, yang dimaksud di sini Masjidil Haram yang apa ini? Yang sempitkah atau yang sedang atau yang luas? Nah, yang dimaksud di sini adalah yang luas yaitu Mekkah. Karena Rasulullah melakukan Isra itu tidak dari masjid tapi dari rumah beliau. Tiba-tiba atap rumah beliau terbuka. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kemudian turun dari atap rumah beliau, mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa untuk Isra Mi'raj. Maka inilah mulai perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau. Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Aqsa? Yang artinya itu paling jauh. Karena masjid yang paling mulia ada 3. Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Yang paling jauh dari Mekkah itu adalah Masjidil Aqsa. Maka disebut Aqsa, paling jauh. Yaitu lebih jauh daripada Masjid Nabawi. Yang paling bagus atau paling utama adalah Masjidil Haram. Nah, kemudian ada 2 lagi masjid yang utama, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah, yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa, maka disebut sebagai Al-Aqsa. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah mengatakan, wa ataina, dan kami berikan kepada Musa, Nabi Musa, al-kitab, akan kitab, yaitu Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia, yaitu Taurat, hudan, sebagai petunjuk, li Bani Israel, bagi Bani Israel, yakni liman amana bih, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Alla tattakhidu, supaya janganlah kalian menjadikan min duni, selain saya, wakila, yakni Rabban, yaitu Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kitab Taurat disebut Taurat itu karena menutupi kesesatan dengan petunjuk. Jadi Taurat dari kata-kata tauriyah yang artinya menutupi. Kenapa disebut Taurat? Karena dia menutupi kesesatan yang tersebar pada saat itu dengan sinar hidayah, dengan sinar petunjuk yang dibawa oleh kitab Taurat tersebut. Jadi nama-nama kitab itu sebenarnya semuanya ada maknanya. Kitab Injil, kenapa disebut Injil? Injil itu artinya adalah ringkasan atau khulasah atau intisari. Maka Injil disebut Injil karena dia merupakan intisari dari kitab Taurat. Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran? Karena dia adalah bacaan yang paling mulia.
Kenapa juga disebut Al-Furqan? Karena dia memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, bedanya kitab-kitab terdahulu dengan kitab Quran, kalau kitab terdahulu itu hanya untuk kaumnya Nabi tersebut. Maka di sini Allah mengatakan hudal li Bani Israel. Petunjuk untuk Bani Israel. Maka kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW membaca kitab Taurat untuk petunjuk kita, tidak benar. Kita menggunakan kitab Injil untuk petunjuk hidup kita, tidak benar. Karena itu bukan untuk kita, itu untuk mereka. Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika sudah datang kitab Injil, mereka wajib iman kepada kitab Injil. Kitab Injil untuk umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika sudah datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib semua manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan dzurriyyata, wahai keturunan, man hamalna, orang yang kami bawa ma'anu bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Innahu, sesungguhnya Nabi Nuh, kana adalah abdan, seorang hamba, syakura, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Bani Israel itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan wahai keturunannya orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh di dalam kapal. Karena waktu Nabi Nuh diutus oleh Allah, kemudian Allah mengirimkan banjir, itu melahap seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Sehingga tidak ada satupun tempat di atas muka bumi yang tidak terkena air bahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka yang tersisa pada saat itu hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama beliau di dalam kapal. Sehingga semua manusia, termasuk kita-kita, ini adalah keturunan Nabi Nuh atau keturunan orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam kapal tadi. Termasuk Bani Israel, itu adalah keturunan orang-orang yang dibawa oleh Allah bersama Nabi Nuh dalam kapal. Allah mengatakan Nabi Nuh itu orang yang selalu bersyukur. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai Bani Israel, kamu hendaklah mengikuti mengikuti kakekmu dulu, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dia dulu senantiasa bersyukur kepada Allah, maka hendaklah engkau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapakmu itu ahli syukur, kenapa kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, syukurnya kita sebagai hamba Allah itu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israel termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah karena tidak mau mentaati perintah nabi-nabi mereka. Sehingga oleh Allah diingatkan dengan kakeknya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh disebut orang yang senantiasa bersyukur karena beliau kalau makan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau minum mengucapkan Alhamdulillah. Kalau berpakaian mengucapkan Alhamdulillah. Apapun nikmat yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, beliau menyikapi dengan Alhamdulillah. Nah, silahkan diminum dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bismillah. Alhamdulillah. Ini sudah termasuk apa? Orang yang bersyukur. Ayat keempat. Wa qadayna, dan kami beritahukan ila Bani Israel, kepada Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab itu. Apa isi pemberitahuannya? Latufsidunna, sungguh betul-betul kalian akan berbuat rusak, fil ardi, di muka bumi, marrataini, 2 kali. Wala ta'lunna, dan sungguh kalian betul-betul akan diktator, uluwan kabira, dengan kediktatoran yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan memberitahukan di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Apa pemberitahuannya? Bahwa Bani Israel akan 2 kali berbuat rusak di atas muka bumi. Termasuk sekarang yang dilakukan, mereka menggempur Palestina, rumah sakitnya digempur, rakyat jelata yang tidak punya salah apa-apa digempur. Itu termasuk berbuat rusak seperti itu. Menghancurkan bangunan, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan tempat
orang-orang yang berkumpul di situ, anak-anak dan perempuan dan orang-orang lemah, itu semuanya adalah tufsidun, berbuat rusak. Tapi berbuat rusak dua kali ini yang dimaksud yang kapan? Apakah sudah terjadi ataukah belum terjadi? Apakah sebagiannya sudah terjadi ataukah semuanya belum terjadi atau semuanya sudah terjadi? Nah, mari kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza jaa," maka jika telah datang, wa'du ulahuma, perjanjian dari yang pertama dari keduanya, yakni ulal uqubatain, yaitu yang pertama dari dua hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ba'atsna 'alaikum, kami pun kirimkan kepada kalian, ibadal lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadidin, yang mereka memiliki kekuatan yang sangat kokoh, fajasu khilalad diyar, maka mereka pun memasuki sela-sela bangunannya orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Apa sih maksud ayat ini? Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, auqibal qaum, Bani Israel dihukum ala uluwihim wa fasadihim, gara-gara kediktatoran dan berbuat rusak mereka. Faba'atha alaihim fil ula Jalut, maka pada kali pertama mereka berbuat rusak, Allah kirimkan kepada mereka Jalut al-Khazari. Fasaba, maka Jalut pun menawan mereka, wa qatala, dan membunuh mereka, wajasu khilalad diyar, dan mereka memasuki sela-sela bangunannya orang-orang Bani Israel. Artinya semuanya terkena siksaan dari Jalut ini, tidak ada yang tersisa. Karena rumah-rumah mereka semuanya dimasuki oleh tentaranya Jalut ini. Berarti dari penjelasan Qatadah ini kita tahu bahwasanya perbuatan merusaknya Bani Israel yang pertama itu sudah terjadi. Kapan itu? Di masa Jalut al-Khazari. Ini tahun berapa? Sayangnya tidak disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Tapi sekarang gampang ya untuk mencari informasi ini tahun berapa. Bisa lewat Google, nah, dicari saja Jalut al-Khazari itu hidupnya pada tahun berapa. Yang jelas ini sudah lewat, sudah terjadi. Jadi mereka sudah berbuat rusak sekali dan sudah dikirim oleh Allah hamba-hamba yang menghancurkan mereka, yaitu Jalut al-Khazari. Adapun yang kedua, apakah sudah terjadi atau belum? Nah, kita baca berikutnya. Thumma, kemudian, raddadna, kami kembalikan, lakum, kepada kalian wahai Bani Israel, al-karrata alaihim, kemenangan terhadap mereka, yaitu Jalut al-Khazari tadi. Wa amdadnakum, dan kami limpahkan kepada kalian wahai Bani Israel, bi amwalin, harta-harta yang banyak, wa banin, dan anak-anak. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian aktsara nafira, lebih banyak jumlahnya. Fa fa'ala dzalika bihim, itu sudah Allah lakukan fi zamani Daud, pada masa Nabi Daud, yauma Talut, pada hari ketika dipimpin oleh Talut. Jadi ayat ini pun juga sudah terjadi. Yaitu apa? Allah berikan Bani Israel kemenangan lagi. Kemenangannya kapan? Di masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Waktu itu Nabi Daud belum jadi nabi, dia masih jadi seorang pemuda. Karena para nabi diutus jadi nabi usia 40. Nah, ini Nabi Daud masih syabab, masih pemuda, belum usia 40 beliau. Nah, beliau mengikuti perang melawan Jalut dipimpin oleh Talut. Talut mengalahkan Jalut. Waktu itu yang membunuh Jalut adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jalut tidak bisa dilumpuhkan dengan mudah karena dia pakai baju besi, pakai topeng besi, pakai helm besi. Tapi oleh Nabi Daud konon dipelintang pada bagian matanya, nah, tepat mengenai mata, akhirnya limpung dia. Seandainya tidak terkena matanya, mungkin dia tidak bisa dilumpuhkan karena semua tubuhnya tertutup dengan baju besi. Nah, kisah tentang Jalut dan Talut itu bisa dilihat pada surat apa? Al-Baqarah. Nanti silahkan dilihat pada surat Al-Baqarah pada ayat-ayat 251 dan sekitarnya.
Itu tentang kekalahan Jalut yang sudah menghancurkan Bani Israel dengan tangan Tolut yang bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Allah mengatakan kepada Bani Israel, In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum, maka kalian berbuat baik, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum, jika kalian berbuat jahat, falaha, maka akibatnya juga mengenai kalian sendiri. Jadi maksudnya setelah mereka diberi kemenangan oleh Allah, bisa mengalahkan Jalut, maka Allah memberikan nasihat. Sekarang kamu menang, ya, maka silahkan kamu berbuat baik atau berbuat rusak lagi. Kalau kamu berbuat baik, maka kemenangan terus berada di tanganmu. Bani Israel akan jaya terus. Tapi kalau kamu berbuat rusak sekali lagi, maka kamu akan kocar kacir sekali lagi, akan dikuasai oleh orang lain lagi. Jadi Allah sudah memberikan kaidah untuk Bani Israel. Selama mereka tidak berbuat rusak, Allah kasih mereka ketenangan hidup. Tapi kalau mereka berbuat rusak, maka Allah akan kocar kacirkan lagi sebagaimana dulu, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sudah terjadi. Kemudian faida jaa, maka apabila telah datang wa'dul akhirah, perjanjian yang terakhir. Maksudnya apa? Akhirul uqubatain, yaitu siksaan yang kedua. Karena tadi kan melakukan kerusakan dua kali. Nah, berarti siksaan yang kedua atas kerusakan yang mereka lakukan. Liyasu'u, mereka akan memburukkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan mereka akan masuk ke dalam masjid. Yang dimaksud masjid adalah Baitul Maqdis, kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana mereka masuk kepadanya pada awal pertama, waliyutabbiru, dan supaya mereka menghancurkan ma'alau, apa yang mereka kuasai, tadbirah, dengan sebenar-benar penghancuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kerusakan yang kedua ini sudah dilakukan oleh Bani Israel ataukah belum? Kalau belum, apakah yang sekarang terjadi dilakukan oleh Bani Israel itu? Apakah itulah pengerusakan yang kedua? Nah, maka kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abi Zamanain. Beliau mengatakan, yuqalu, ada pendapat mengatakan, inna ifsadahum tsani, sesungguhnya pengerusakan mereka yang kedua itu sudah terjadi, yaitu qatlu Yahya bin Zakaria. Ketika Allah kirim Nabi Yahya, malah mereka membunuh Nabi Yahya. Jadi Bani Israel ini punya sejarah gelap, Pak. Dikirimi oleh Allah Nabi, malah Nabinya dibunuh, bayangkan. Jadi seorang kiai ngajar, habis ngajar dibeleh. Ini elek banget, Pak. Seperti saya misalnya, habis selesai pengajian, kemudian dibeleh. Ini kan jelek sekali. Nah, ini tidak hanya seorang ustadz yang dibeleh ini, tapi Nabi, Pak. Nabi itu derajatnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ini. Itu yang dibunuh oleh Bani Israel. Maka menurut pendapat ini, pengerusakan sudah terjadi yang kedua. Karena mereka sampai membunuh Nabi. Kalau sekarang yang terjadi, ini membunuh kaum muslimin, anak-anak, kemudian wanita-wanita, demikian juga banyak juga laki-laki ya. Tapi yang sering diberitakan itu yang mereka sasar adalah anak-anak dan wanita-wanita. Nah, itu lebih ngeri yang kejadian pada waktu itu Nabi Yahya mereka bunuh. Faba'atsallahu alaihim, maka Allah pun kirim kepada mereka Bukhtu Nassar, yaitu seseorang namanya Bukhtu Nassar. Ada bihi alaihim, dia pun menguasai Bani Israel, fakharraba Baitul Maqdis, dia hancurkan Baitul Maqdis, wasaba, dia menawan, wa qatala minhum, dan dia membunuh dari Bani Israel sab'ina alfan, 70.000 Bani Israel. Berarti pengerusakan kedua sudah terjadi dan hukuman yang kedua pun juga sudah terjadi menurut pendapat ini ya. Tapi memang di sini Ibnu Abi Zamanain tidak memastikan ini adalah pendapat yang paling benar, tidak. Beliau hanya mengatakan yuqalu ya, ada pendapat nih.
Berarti bisa saja ada pendapat yang lain. Nah, kalau kita ingin mengetahui pendapat yang lain, apakah pengerusakan yang kedua ini sudah terjadi ataukah belum? Kita perlu membuka kitab tafsir yang lain. Nah, sayangnya aktivitas seperti ini tidak bagus kalau kita lakukan sekarang. Nanti selesai pengajian belum selesai masalah yang ingin kita temukan. Maka insya Allah nanti akan saya cari dalam kitab-kitab tafsir yang lain, adakah pendapat yang lain selain dari pendapat ini. Kita lanjutkan ayat 8. Asa semoga Rabbukum pemelihara kalian ayyarhamakum merahmati kalian. Wa in uktum jika kalian itu kembali apa? Berbuat rusak. Udna kami pun juga kembali yaitu memporak-porandakan mereka. Wa ja'alna dan kami jadikan jahannam neraka jahannam lil kafirin bagi orang-orang kafir hasira sebagai tikar. Apa maksudnya? Asa rabbukum ayyarhamakum. Qala Qatadah menafsirkan fa'adallahu bi'aidatihi. Allah pun kembali memberikan kenikmatan kepada Bani Israel. Jadi setelah Bukhtanasor ini menghancurkan Bani Israel, sampai semua kitab Taurat itu dibakar oleh Bukhtanasor. Bukhtanasor itu konon pengikut kitab Injil. Jadi antara Yahudi dengan Nasrani ini juga saling perang. Maka Bukhtanasor tidak suka dengan Yahudi karena mereka orang-orang yang mencela dan melecehkan Nabi Isa. Kata Yahudi, Nabi Isa itu anak zina. Nah, Bukhtanasor ini orang Nasrani, nggak terima dikatakan begitu. Akhirnya dia serang ini Bani Israel, mereka serang Yahudi, akhirnya mereka terporak-porandakan. Setelah Taurat ini dibakar habis oleh Bukhtanasor, tidak ada satu kitab Taurat yang asli di atas muka bumi. Maka Bani Israel bingung, Pak. Wah, ini gimana? Kitab sudah hancur semua. Sementara di antara kita tidak ada seorang pun yang hafal kitab Taurat. Kalau umat Islam kan banyak yang hafal Quran, Pak. Maka seandainya Quran itu dibakar seluruh dunia, itu bagi umat Islam tidak ada masalah. Kenapa? Karena Quran masih ada di dada-dada kita. Umat Islam yang sudah hafal Quran dikumpulkan. Kemudian mereka suruh baca Quran. Nah, kita tulis lagi. Akan muncul Quran lagi. Nggak akan ada kekurangan perubahan. Nggak akan ada. Karena Allah sudah menjamin Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti menjelang hari kiamat. Nah, untuk Taurat tidak ada jaminan. Sehingga waktu itu orang-orang Yahudi bingung, nih gimana? Tiba-tiba muncul seorang Yahudi, tapi ini maksudnya Yahudi yang Muslim ya. Jadi ini kita bicara bukan Yahudi zaman sekarang. Ya. Yahudi zaman sekarang kan kafir semua. Ini Yahudi Muslim, karena waktu itu belum ada Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang mengikuti kitab Taurat yang asli ya namanya orang Muslim. Ada seorang namanya Uzair. Uzair ini dia mengatakan, saya hafal kitab Taurat. Silahkan kalian bawakan lembaran-lembaran, tulis apa yang akan saya diktekan. Nah, akhirnya dia membaca kitab Taurat dari awal sampai akhir. Nah, begitu Uzair berhasil memunculkan lagi kitab Taurat, padahal semuanya sudah dibakar, maka orang-orang Yahudi tambah tersesat. Akhirnya mereka mengatakan, ini Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana orang-orang Nasrani tersesat mengatakan Nabi Isa putranya Allah atau Allah sendiri, maka Yahudi waktu itu juga tersesat mengatakan Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah katakan, in uttum, kalau kalian kembali apa? Kembali berbuat rusak. Karena tadi Allah sudah sebutkan, kalian ditetapkan oleh Allah nanti akan berbuat rusak 2 kali. Dan itu sudah kalian lakukan semua. Nah, kalau kalian mau berbuat rusak lagi, maka udna, kami pun akan berkembali, yaitu bil uqubah, memberikan hukuman lagi kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yahudi sudah berbuat rusak yang ketiga kalinya sehingga Allah pun mengembalikan hukumannya kepada mereka? Qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, a'adahu alaihi bi Muhammad. Itu sudah terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai orang-orang Yahudi, fa'adzallahum bil jizyah. Maka Nabi merendahkan mereka dengan mengharuskan membayar jizyah.
Jadi pengerusakan Yahudi yang ketiga sudah terjadi, dan itu di masa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah kembali kirimkan siksaan, yaitu Nabi Muhammad SAW mengalahkan mereka. Dulu Yahudi itu hidup di Madinah, Pak. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. 3 kelompok Yahudi di Madinah. Nyaman mereka hidupnya di Madinah. Tetapi kemudian setelah dikirim Nabi Muhammad SAW, mereka malah kembali berbuat rusak, yaitu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW, Allah usir mereka semuanya dengan tangan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada satupun Yahudi yang bisa tinggal di kota Madinah. Bahkan Rasulullah bersabda, saya akan usir semua Yahudi dan semua orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah. Nah, maka ayat ini bisa kembali lagi juga untuk mereka. Karena kalimat ini, wa in uttum udna, ini berlaku sampai hari kiamat. Setiap kali Yahudi ini berbuat onar lagi, maka Allah akan kembali kirimkan siksaan lagi. Maka Yahudi sekarang berbuat onar, silahkan berbuat onar terus menerus. Semakin kalian berbuat onar, semakin dekat kehancuran kalian. Maka ayat ini ayat yang paling menakutkan untuk orang-orang Yahudi, Pak. Kalau mereka berbuat onar, buat rusak, maka Allah janjikan udna, Allah akan kembali kirimkan orang yang bisa menguasai mereka. Nah, siapa yang bisa menguasai mereka? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Apakah Hamas yang ada di Palestina? Apakah kata Ibn Izzuddin Al-Qassam, sayapnya Hamas itu? Ataukah jihad Islam? Ataukah saudara-saudara kita Taliban di Afghanistan? Ataukah Putin yang kafir? Bisa saja, Pak. Sebagaimana dulu Bukhtanasor itu kafir dia menghancurkan apa? Orang-orang Yahudi. Nah, bisa saja sekarang ini Allah tidak kirimkan hamba muslim yang menghancurkan Yahudi, tapi Allah kirimkan hamba kafir yang menghancurkan Yahudi. Bisa saja. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din." Sesungguhnya Allah itu sungguh menguatkan agama Islam ini birrajulil fajir, dengan seseorang yang kafir. Jadi kadang-kadang Allah kirimkan orang kafir yang memperkuat agama Islam. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya Yahudi akan dikuasai oleh orang kafir, bukan orang muslim. Sebagaimana ada kemungkinan juga bahwa Yahudi akan bisa dikuasai oleh Hamas atau oleh saudara-saudara kita Palestina atau siapapun juga yang Allah kehendaki. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong kaum mujahidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang terzalimi, dan mudah-mudahan Allah menghancurkan musuh-musuh umat Islam, dan Allah jadikan harta-harta mereka menjadi batu sebagaimana di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat dibicarakan, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu, kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun bebas, kita silakan.